Baiklah, di video kali ini kita akan membahas mengenai penulisan daftar pustaka yang terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian daftar pustaka. Yang kedua, fungsi daftar pustaka. Yang ketiga, komponen-komponen daftar pustaka. Dan yang terakhir atau keempat adalah teknik penulisan daftar pustaka. Baiklah, langsung saja yang pertama. Yang pertama tadi adalah pengertian daftar pustaka. Daftar pustaka atau sumber pustaka merupakan salah satu bagian penting dalam menyusun sebuah tulisan dan biasanya digunakan oleh orang-orang yang sedang melakukan penelitian atau seorang yang mencari ilmu untuk mendukung bahan belajarnya. Daftar pustaka biasanya berisi judul-judul buku atau artikel dari berbagai media cetak yang mempunyai keterkaitan dengan bahan yang diteliti. Menurut Goris Kerap, seorang ahli bahasa ternama Indonesia, mengatakan bahwa daftar kepustakaan atau bibliografi adalah sebuah daftar yang berisi judul-judul buku, artikel-artikel, maupun bahan penerbit lainnya yang mempunyai hubungan dengan sebuah karangan yang sedang digarap. Daftar isi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah daftar yang mencantumkan judul buku, nama pengarang, penerbit, dan sebagainya yang ditempatkan pada bagian akhir suatu karangan atau buku dan disusun berdasarkan abjad. Nah, secara umum, daftar pustaka ini adalah sebuah rujukan atau referensi dalam menulis sebuah tulisan ilmiah yang masih memiliki keterkaitan dan disusun dengan judul beserta pengarangnya berdasarkan abjad. Selanjutnya yang kedua ini adalah fungsi daftar pustaka. Daftar pustaka ini memiliki beberapa fungsi, diantaranya sebagai berikut teman-teman. Yang pertama, untuk memberitahu kepada pembaca bahwa yang telah ditulis bukan hanya didapat dari pemikiran sendiri, namun juga mengambil dari pemikiran orang lain yang telah ditulis dalam buku yang tercantum dalam daftar pustaka. Fungsi yang kedua adalah bagi pembaca yang ingin melangkah lebih jauh tentang pertanyaan yang telah ditulis dalam karya tulis yang dibuat, maka bisa secara langsung mencarinya dari daftar buku yang telah ditambahkan. Fungsi yang ketiga, untuk memberikan penghargaan kepada penulis buku yang tulisannya kita kutip. Dan fungsi yang terakhir adalah penulis akan lebih dipandang profesional ketika mencantumkan daftar pustaka. Baiklah, yang ketiga adalah komponen-komponen daftar pustaka. Komponen paling pertama dicantumkan adalah menuliskan nama penulis, buku, jurnal, atau hasil penelitian. Khusus penulis yang memiliki gelar akademik, maka gelar tersebut tidak perlu ditulis di daftar pustaka. Penulisan yang kedua adalah tahun terbit dari buku yang teman-teman gunakan sebagai referensi. Jangan terkecoh pada angka tahun cetakan awal, sebab bisa saja buku yang kamu pakai merupakan cetakan kedua, ketiga, atau terakhir. Komponen yang ketiga adalah menuliskan judul buku. Tidak hanya menuliskan tahun terbit bukunya saja teman, tetapi juga menuliskan judul buku. Khusus penulisan buku ditulis menggunakan font italik. Setiap judul yang ditulis dengan font kapitalis Edgeworth. Nah, di belakang penulisan judul buku jangan lupa untuk memberi tanda batas menggunakan tanda titik. Yang keempat adalah penulisan kota terbit dan nama penerbit. Bagian terakhir dalam penulisan daftar pustaka sebuah buku adalah mencantumkan kota penerbit dan nama penerbit yang mencetak buku tersebut. Dahulukan penulisan nama kota, baru diikuti dengan nama penerbit yang dibatasi dengan tanda titik 2. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah tanda batas dari tiap urutan. Pastikan kita menggunakan tanda titik untuk membatasi urutan nama, tahun terbit, judul buku, hingga kota dan nama penerbit. Berarti dapat kita ketahui teman-teman bahwa komponen-komponen daftar pustaka ada 4. Yang pertama adalah nama penulis, yang kedua tahun terbit, yang ketiga judul buku, dan yang keempat adalah kota terbit dan penerbit.
Yang keempat ini adalah teknik penulisan daftar pustaka. Yang pertama itu adalah penulisan nama. Nama penulis ditulis paling awal. Ingatlah untuk selalu menuliskan nama belakang penulis terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan tanda koma. Setelah itu cantumkan nama depan dan tengah penulis buku tersebut. Jika pengarang terdiri dari 2 atau 3 orang, nama pengarang dituliskan semuanya dengan ketentuan nama orang pertama dibalik, sedangkan nama orang kedua dan ketiga tetap. Di antara kedua nama pengarang itu digunakan kata hubung dan. Penulisan yang kedua adalah tahun, yang dimana kita mencantumkan tahun terbit buku tersebut. Penulisan yang ketiga adalah judul buku. Tuliskan judul buku secara lengkap. Adalah kota dan nama penerbit. Untuk lebih memahami teknik penulisan daftar pustaka, lebih baik kita melihat contoh-contohnya sebagai berikut. Daftar pustaka juga bisa jadi pertimbangan pembaca dalam mempercayai isi atau pembahasan dalam buku tersebut. Karena semakin banyak isi dari daftar pustakanya dan bila diisi dengan rujukan-rujukan yang berkaitan erat satu sama lain, maka buku tersebut bisa jadi dipercaya sebagai tulisan atau karya ilmiah yang bagus. Daftar pustaka memiliki tujuan utama, yaitu untuk membuktikan bahwa sebuah tulisan atau karya ilmiah tidak hanya dibuat berdasarkan pemikiran orisinil seorang penulis tanpa dasar fakta teoritis dari tokoh terdahulu, tetapi juga mendapat rujukan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keaslian pemikirannya. Daftar pustaka itu sendiri memang seakan-akan menjadi bukti bahwa karya tulis ilmiah yang kamu buat memang berasal dari sumber-sumber yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada intinya, karya tulis ilmiah maupun jurnal merupakan suatu media yang digunakan untuk menyampaikan informasi dan pengetahuan kepada para pembaca, sehingga dalam menulisnya pun kita tidak bisa melakukannya sembarangan, melainkan harus didasari oleh fakta-fakta yang memang benar ada. Keberadaan daftar pustaka sangat membantu penulis dalam mencari informasi yang akurat jika terdapat revisi dalam karya tulis. Bukan hanya penulis, pembaca pun akan mendapatkan informasi studi pustaka. Sebagian orang, contohnya mahasiswa, diwajibkan untuk mencari buku atau jurnal penelitian untuk mendukung materi yang mereka dalami. Daftar pustaka merupakan suatu komponen wajib dalam penulisan akademik. Berbagai tulisan akademik seperti skripsi, jurnal, dan tesis wajib mencantumkan daftar pustaka untuk menghindari adanya pelanggaran plagiarisme. Oleh sebab itu teman-teman, daftar pustaka menjadi penting dalam sebuah karya ilmiah sehingga penulisannya tidak boleh sembarangan. Meskipun terlihat mudah, ternyata masih banyak kesulitan dan kesalahan dalam penulisan daftar pustaka ini teman-teman. Salah satu yang menjadi momok bagi para siswa dan mahasiswa dalam membuat daftar pustaka adalah urutannya. Seperti yang kita tahu bahwa daftar pustaka memiliki aturan tersendiri yang diatur secara baku dalam pedoman pembuatan karya ilmiah. Baiklah, itulah video dan penjelasan saya mengenai penulisan daftar pustaka. Semoga dengan ada video ini bisa bermanfaat bagi orang-orang. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.